Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali kali ini saya Rama Sugianto kembali hadir di tengah-tengah Anda. Tentunya dalam majelis ilmu kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Cinere, Depok, Jawa Barat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Cahaya Hati Indonesia akan menghadirkan guru-guru kita. Di antaranya adalah Kiai Haji Didin Hafidudin, Ustadz Abi Maki dan Syekh Fikri Thorik. Dan guru-guru kita akan hadir memberikan ilmu serta tausiah untuk Anda pemirsa iNews dan juga jamaah yang telah hadir di sini. Dan sebelumnya untuk Anda pemirsa di rumah jangan lupa untuk mendapatkan informasi terupdate seputar Cahaya Hati Indonesia, Anda bisa follow akun sosial media kami di Twitter, Anda bisa follow di @chi_inews dan Instagram kami di @cahayahati_inews. Dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan memasuki bulan Rajab, salah satu dari bulan haram. Di mana bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan. Bulan di mana kita dilarang keras untuk berbuat maksiat, serta diperintahkan bagi kita untuk beramal soleh. Dan untuk lebih jelasnya, Cahaya Hati Indonesia kali ini akan mengangkat tema mengenai keistimewaan bulan Rajab. Dan tanpa berlama-lama, langsung kita akan mendengarkan tausiah pertama dari guru kita, Kiai Haji Didin Hafidudin, dengan subtema kita, Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang berbahagia, hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Raya Cinere yang saya cintai. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini wajahnya wajah yang terang benderang, yang cerah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang sudah berada di awal bulan Rajab tahun 1440 Hijriah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. Alhamdulillah hafal. Tanggal 2 Rajab sekarang ini. Dan biasanya di awal bulan Rajab, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah doa. Doa itu yang sangat terkenal. Yaitu doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Keberkahan. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan-kebaikan. Barik lana fi Rajaba, berikan keberkahan kebaikan kepada kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan keberkahan pun juga limpahkan kepada kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan apa? Ramadan. Bulan di mana Allah mewajibkan ibadah saum kepada orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam pandangan Allah itu ada 12. Sejak dari menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak dari dulu. Yang namanya 1 tahun itu adalah berapa bulan? 12 bulan. Tapi ini bulan Hijriyah. Bukan bulan Masehi ya. Ada 12 bulan Hijriyah. Minha, dari yang 12 itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang ditakzimkan. Ya, jadi 4 bulan. Apa yang 4 bulan itu? Mari kita lihat hadis yang lain. Rasulullah menjelaskan bahwa 4 bulan itu terbagi 2. Salasun mutawaliyatun. 3 bulan yang
berturut-turut. Ya, apa yang 3 bulan berturut-turut itu? Pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Dzulqa'dah, kalau di Bogor itu namanya bulan Hapit, ya, bulan Hapit. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian yang ketiga Muharram. Ini adalah termasuk bulan yang diharamkan, ya. 3 bulan terus menerus. Kemudian yang kedua, bagian kedua, yaitu ma baina Jumadis Tsani wa Sya'ban, yaitu bulan di antara Jumadil Akhir yang lalu dan bulan Sya'ban yang akan datang. Itulah dia bulan apa? Bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu termasuk salah satu di antara 4 yang diagungkan. Dulu dilarang berperang. Dulu dilarang menumpahkan darah, kecuali kalau kaum muslimin diserang, ya, kecuali. Tapi itu menjadi sebuah apa? Bagian penting dari keyakinan bahwa ada 4 bulan yang diharamkan, yang diagungkan. Kalau melakukan dosa dan kesalahan pada bulan itu dilipat gandakan dosanya. Tapi kalau melakukan kebaikan juga dilipat gandakan pahalanya. Ya, itulah keistimewaan dari bulan apa? Bulan Rajab. Ada beberapa nama bulan Rajab itu. Sampai saya lihat di tafsir itu sampai ada kurang lebih 10 nama. Ya, nama dari bulan Rajab yang menggambarkan tentang kemuliaan bulan Rajab. Yang pertama, bulan Rajab itu disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Ya, disebut sebagai apa? Syahrullah, bulan Allah. Allah mengagungkan bulan itu karena banyak berbagai macam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan, dalam sejarah dakwah para nabi, dalam sejarah kehidupan umat, ya, yang kemudian dimenangkan oleh Allah orang-orang yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpihak pada perjuangan, ya, orang-orang yang melakukan kebaikan secara istiqomah. Langsung dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang pertama, Syahrullah. Yang kedua adalah Syahrul Asham. Apa yang maksudnya Asham? Asham ini kan tuli. Maksudnya apa bulan tuli itu? Bulan tuli itu karena umat Islam tidak pernah mendengar gemerciknya senjata terjadi peperangan. Tidak boleh ada peperangan. Tidak terdengar, ya, senjata-senjata yang beradu satu dengan yang lainnya. Insya Allah akan saya teruskan pada sesi yang kedua. Mohon ditunggu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Di surat At-Taubah ayat 36 yang barusan dibaca, kita mendengar di ujungnya itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian tidak boleh melakukan kezaliman-kezaliman pada bulan itu pada diri kamu sekalian. Artinya memang ada larangan khusus yang spesial. Inilah salah satu maksud dari bulan haram. Bulan haram itu di samping diagungkan oleh Allah, juga bulan haram itu adalah bulan dilipat gandakan dosanya apabila orang-orang melakukan kezaliman. Tentu kezaliman kan dilarang setiap bulan pun, ya. Tapi secara khusus pada surat At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan, minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, kita teruskan yang tadi ada syahrullah, kemudian ada yang ketiga syahrul rahmah, bulan rahmat. Allah menurunkan rahmat, kasih sayang, cinta bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh di bulan itu. Makanya kan dianjurkan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik yang bersifat ibadah mahdhah kepada Allah maupun juga ibadah-ibadah yang berkaitan dengan muamalah, hablum minan nas. Mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana indahnya berpuasa di bulan Rajab. Dianjurkan banyak berpuasa, banyak berdoa, banyak sholat hajat, sholat sunat. Banyak memberi, banyak memberikan pertolongan. Ya, itu indahnya ibadah di bulan Rajab, di bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian kalau kita menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Maksudnya apa? Supaya perbuatan baik itu menjadi bagian dari kepribadian kita. Bayangkan tuh 1 tahun itu 4 bulan dikhususkan oleh Allah. Ditambah lagi dengan bulan Ramadan. Jadi berapa itu? 5 bulan kita didorong untuk konsentrasi dalam kehidupan itu melakukan kebaikan. Dan konsentrasi dengan baik, dengan full ya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merusak. Maka oleh karena itu bulan Rajab itu dikatakan bulan rahmah. Ya, bulan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada nama-nama yang lain yang menggambarkan keindahannya bulan Rajab. Makanya harus dihiasi oleh kita. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang indah. Bersilaturahim misalnya. Rasulullah SAW memberikan contoh. Di bulan Rajab itu banyak bersilaturahim. Meskipun jangan hanya dikhususkan di bulan apa? Di bulan Rajab. Tapi pada bulan Rajab itu didorong sedemikian rupa. Jangan ada permusuhan. Ya, jangan ada permusuhan. Jangan ada kedengkian. Jangan ada hasud di antara kita. Bahkan kepada orang yang non muslim pun juga dilarang berperang ketika itu. Kecuali kalau mereka mendahului peperangan. Ya, supaya apa? Supaya melatih kejernihan hati. Kejernihan pikiran bahwa hidup ini harus bermanfaat, hidup ini harus damai, hidup ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, baik yang bersifat hablum minallah maupun juga yang bersifat apa? Hablum minan nas. Dan jangan lupa bulan Rajab pun juga bulan diisrokan dan dimirajkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita tahu salah satu hasilnya adalah melaksanakan perintah sholat. Sholat itu sesuatu yang sangat indah. Itu terjadi pada bulan Rajab. Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan cinta kita ke masjid. Ya, jadilah ahli masjid. Terutama bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini harus berusaha untuk sholat fardu itu di mana itu? Di masjid. Ibu-ibu tidak ada masalah, di masjid silakan, di rumah silakan. Tapi kalau bapak-bapak didorong untuk sholat di mana itu? Di masjid. Kalau bapak-bapak selalu sholat di rumah, khawatir berubah statusnya. Muslim solehah. Ya, jadi makanya kita kemudian biasakan oleh kita. Di 4 bulan haram itu ya didorong melakukan, membiasakan, pembiasaan. Makanya saya di awal tadi saya mengatakan bahwa doa kita Allahumma barik lana fi Rajaba. Kemudian wa Sya'bana, di bulan Sya'ban semakin terbiasa. Datanglah nanti pada bulan yang ketiga setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita sudah siap, sudah terbiasa.
bulan pembakaran segala macam dosa dan kesalahan. Tapi dipersiapkan dari sekarang. Ya, jadi starting pointnya, titik tolaknya, titik berangkatnya kita untuk menyambut bulan yang sangat-sangat mulia, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka starting pointnya minimal di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab ini. Ya, di bulan Rajab ini diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab ini memang luar biasa. Saya ingin jelaskan salah satunya, misalnya bagaimana Rasulullah mendorong kecintaan kepada anak yatim. Ya, di bulan Rajab itu, ada di bulan Muharram juga, tapi di bulan Rajab juga begitu. Anak yatim itu harus kita perhatikan, orang-orang miskin di lingkungan kita harus kita perhatikan. Ya, kecintaan kepada mereka harus terus-menerus dibangun oleh kita. Mereka adalah bagian dari kita, kita bagian dari mereka. Rasulullah sampai menjelaskan dalam sebuah hadis, ana wa kafilul aitam kami selihada. Saya dan dengan orang-orang yang suka ngurus yatim di sorganya seperti ini. Mau enggak tuh kira-kira? Itu kan luar biasa itu. Penghormatan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang cinta dan ngurus anak yatim. Ngurus anak yatim itu bukan sekedar memberikan makan, memberikan bingkisan menjelang Ramadan, atau memberikan bingkisan menjelang apa? Hari raya. Tapi juga memperhatikan pendidikannya, memperhatikan akhlaknya, memperhatikan ibadahnya, memperhatikan pergaulannya, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu maka kita harus terus menerus ini, ya. Sekarang baru tanggal 2 nih, tanggal 2 Rajab, ya. Masih ada waktu berapa hari lagi? 28, 27 ya. Masih ada waktu, mari coba kita latih dengan bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Karena sekali lagi kalau kita sudah melatih di bulan Rajab ini dengan kebaikan, menguatkan sebenarnya menguatkan. Ya, insya Allah ya kita semuanya mudah-mudahan termasuk dalam orang-orang yang baik. Ya, insya Allah orang-orang yang soleh dan soleha, muslim yang istiqomah dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi dikuatkan di bulan ini untuk dengan harapan kita menyongsong bulan-bulan yang akan datang dalam kebaikan, ya, dalam keikhlasan, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, yang istiqomah, yang memanfaatkan bulan Rajab ini untuk melakukan kebaikan, baik dalam kerangka hablum minallah maupun juga dalam kerangka hablum minannas. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pemaparan dari Kiai Haji Didin Hafidudin. Terima kasih Pak Kiai yang sudah menjelaskan bahwa bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang diagungkan ataupun diharamkan. Dan kalau kita melakukan kebaikan di salah satu 4 bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan baik dosa kita ataupun pahala kita ketika kita melakukan kebaikan di bulan tersebut. Dan untuk Anda pemirsa Cahaya Hati Indonesia, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah berikutnya dari guru kita, yaitu Ustadz Abi Maki, dan beliau akan menjelaskan mengenai rahasia di balik bulan Rajab. Namun setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita kesempatan hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat indah ini Masya Allah. Alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. Tadi Masya Allah guru kita Kiai Haji Didin Hafidudin sudah menyampaikan keutamaan daripada bulan-bulan Muharram itu apa saja. Bagaimana Allah menempatkan bulan Muharram ini. Karena Allah yang membuat, maka Allah yang menentukan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan, maka Allah yang mengutamakan dari satu dan yang lainnya. Sekarang kita lihat apa sih rahasia indahnya, apa sih rahasia yang ada yang terjadi dalam bulan Ramadan ataupun dalam bulan Rajab.
Karena pasti Rajab ini untuk menghadapi bulan Ramadan. Semuanya persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Keindahan yang terindah apa rahasia yang terjadi di bulan Rajab ini? Masya Allah. Semua sudah sangat terngiang dan sangat tahu. Masya Allah, kalau dikatakan Rajab ini sendiri adalah ta'zim. Ya. Kemudian yatarajab artinya yata'azzam. Maknanya apa? Yu'azzimun. Ya. Membanggakan, mengagungkan. Itu makna daripada bulan Rajab itu sendiri yang diagungkan. Kenapa? Beberapa ulama dan banyak menyatakan bulan Rajab inilah terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj. Tidak untuk menyampaikan kisah sejarah daripada Isra dan Mi'raj. Seperti apa perjalanan Isra dan Mi'raj. Namun ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Pertama, kata-kata yang namanya Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah yang sangat indah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana sudah tidak ada lagi setelah itu sesuatu. Stuck, beres, terakhir muntaha. Habis di situ. Yang mana tidak ada makhluk datang ke sana. Hanya Rasulullah SAW saja. Dan di situ Rasulullah jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Simpan baik-baik. Maka tidak ada makhluk yang sampai ke sana kecuali Rasulullah. Begitu turun ke bumi, Allah katakan dalam firman-Nya yang sangat rahasia, indah. Kata-kata ini hafal oleh kita semuanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Punten. Lihat kata-katanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dengan kata-kata, dengan hambanya. Tidak disebut namanya. Tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin misalnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Tidak mengatakan Muhammadnya di situ. Tapi disebutkan bi abdihi. Dengan hambanya. Maksudnya apa? Dia adalah hambaku. Kenapa? Takut ada orang yang berpendapat langsung berlebih-lebihan dengan menyatakan cuma ada satu orang yang naik kemana ke Sidratul Muntaha, yang lain nggak ada, cuma Nabi Muhammad yang datang ke sana. Pasti begitu ke Sidratul Muntaha jumpa dengan Allah, wah jangan-jangan Allah berada di dalamnya ini, maka dia itu sama dengan Tuhan, maka akibatnya akan terjadi dituhankan seperti orang-orang yang telah mentuhankan Isa alaihissalam. Karena kelebihannya Isa hebat lahir tanpa ayah ya. Wah akhirnya apa? Terkenalah dengan trinitasnya. Terkenalah dengan apanya. Maka Allah katakan dengan tegas. Bi'abdihi. Walaupun dia pernah ke Sidratul Muntaha. Dan tanpa ada makhluk yang datang ke sana. Hanya Rasulullah saja. Ingat. Bi'abdihi, dia hambaku. Bukan Tuhan. Dia hambaku. Dengan tegas Al-Quran mengatakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dengan hambanya. Ini untuk dipegang oleh kita. Kenapa tidak disebut Muhammadnya? Kenapa tidak disebut Muhammadnya? Jawabannya ingin disebut hanya Muhammad tidak. Tapi dikatakan bi'abdihi, menegaskan dia adalah seorang hamba. Oleh-oleh yang terindah, yang luar biasa yang didapatkan Rasulullah apa? Sholat ternyata. Jadi kalau ditanya apa persiapan bulan Ramadan ini kira-kira? Jawabannya adalah ada bulan Rajab. Apa yang harus dilakukan di bulan Rajab ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Perbaiki sholat yang ada. Cek sholat yang ada. Berapa banyak di antara kita mukminin, mukminat ketika melaksanakan sholat mungkin hanya rutinitas saja. Simpan baik-baik. Kalau kalimat ini ditanyakan, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita sholat? Mungkin hanya mengatakan, saya sholat ini untuk kewajiban saja, bukan hanya sekedar itu. Camkan baik-baik. Melalui kalimat yang sangat indah. Melalui perkataan para alim ulama ketika ditanya, kenapa Anda sholat? Jawaban pertama, saya sholat ingin membuat bumi ini tentram, damai. Saya sholat ingin membuat negeri ini damai. Cinta keadilan, cinta perdamaian, cinta ketentraman. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau seandainya di belahan bumi manapun, dimanapun tinggalnya, lepas daripada yang namanya perbuatan keji dan munkar, kira-kira tentram apa tidak? Tentram, damai. Dan mustahil, ulangi lagi, mustahil bumi ini akan tentram, akan damai kalau seandainya manusianya tidak sholat. Karena dengan sholat akan menjadikan bumi ini menjadi damai, tentram dan indah. Siapa mengatakan? Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau fahsya, munkar menyebar di mana-mana, nggak usah lewat-lewat pemikiran jauh-jauh. Jawaban jangan mengatakan, karena apa? Karena belum benar sholatnya. Karena sholat ini adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi jawaban pertama, kenapa kita sholat? Saya sholat ingin membuat bumi ini damai, tentram, nyaman, hidup di sini. Dengan cara apa? Sholat. Masya Allah. Itu jawaban pertama.
Buat apa kita sholat lagi? Jawaban yang kedua, biar tahu semuanya. Mumpung di bulan Rajab, karena rahasianya untuk memperbaiki sholat kita. Di antaranya dari rahasia-rahasia yang mungkin tidak bisa dibuka pada hari ini. Untuk apa sholat? Jawabannya, untuk menenangkan hati. Kira-kira kalau hati tenang enak apa enggak? Ketenangan ini, nyamannya ini di hati. Banyak harta, jabatan tinggi. Kalau seandainya hatinya tidak tenang, tidak akan pernah nyaman hidup dimanapun. Jadi kalau dengan sholat bisa tenang hati ini, pasti. Siapa bilang? Rasulullah. Apa katanya? Rasulullah kalau mau memerintahkan kepada Bilal azan, apakah Rasulullah bilang, Bilal azan, Bilal azan, begitu? Tidak. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Wahai Bilal, tentramkan hatiku, tenangkan hatiku, sejukkan hatiku. Maksudnya apa? Sudah datang waktu sholat. Karena Rasulullah mengatakan, waqad ju'ila li as-salati qurrata aini. Artinya apa? Allah telah menjadikan bagiku sholat itu sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa. Orang yang selalu sholat, tenang hatinya, sejuk jiwanya, perasaannya nyaman. Karena dengan sholat. Apakah ada yang terbayang dengan kenapa Anda sholat? Ada yang jawaban, saya sholat karena ingin mendamaikan rumah tangga saya. Sholat. Seandainya rumah tangga tidak ada pernah perdamaiannya, kedamaiannya suami istri dan anak, bahkan masa tetangga. Punten-punten, disiplin sholat satu RT, maka tenang RT itu. Disiplin satu RW sholat berjamaah, tenang RW itu. Kalau seandainya negeri Indonesia ini merupakan orang mukmin, wajib sholat di masjid dan wajib berjamaah, tenang, tentram semuanya. Ingin membereskan umat, bereskan dengan sholat. Sekarang tinggal cek aja, masjid seperti apa sekarang ini, apa yang digunakannya. Untuk apa sholat? Menenangkan hati. Tuh Rasulullah SAW hari ini bihaya Bilal, tenangkan hati kami Bilal. Dengan apa? Dengan sholat. Lalu kita pikir sholat itu hanya untuk apa? Isra Mi'raj tiap tahun, Rajab tiap tahun ada. Lalu apa yang terbesit dalam pikiran kita oleh Rasulullah tentang sholat itu bagaimana? 3. Kenapa sholat? Jawabannya jangan ragu. Saya sholat. Karena apa? Saya sholat ini, Allahu Akbar. Karena banyak cita-cita yang ingin saya raih. Dan banyak masalah yang ingin saya selesaikan. Memangnya kenapa? Karena Anda bisa menyelesaikan semua permasalahan. Anda bisa menyelesaikan semua keinginan. Cita-cita bisa diraih. Dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini punya masalah, gak pernah salat. Bagaimana akan selesai masalahnya? Punya cita-cita, gak pernah salat. Bagaimana selesai masalah cita-citanya? Dengan salat itu akan menjadikan cita-cita dengan cepat terkabul. Dengan salat ini masalah apapun dengan cepat bisa dituntaskan dengan salat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah saya ingin jadi sorga, ingin ahli sorga. Apa kata Rasulullah? Alaika bikathratis sujud. Perbanyak sujud. Maksudnya adalah perbanyak salat. Mau sorga aja dengan salat. Apalagi mau hanya sekedar ketentraman dunia dengan salat. Kalau ibu bapak bertanya, Abi Maki, masih jauh gak saya dengan sorga ini? Jawabannya, antara bunda dengan sorga, antara ayah anda bunda dengan sorga, sedekat kening apa ke tempat sujud. Semakin dekat kening ke tempat sujud, semakin dekat anda dengan sorga. Semakin jauh ke tempat sujud ini keningnya, makin jauh daripada sorga. Pun demikian. Kalau ditanya, saya cita-citanya yang ingin saya kejar ini masih jauh apa dekat? Cita-cita anda sangat dekat, sedekat kening ke tempat sujud. Semakin mendekatkan kening ke tempat sujud, maka semakin dekat cita-cita untuk dapat diraih. Tapi kalau seandainya menjauhkan kening dari tempat sujud, semakin jauh cita-cita untuk tercapai. La haula wala quwata illa billah. Apa coba dipikirkan tentang sholat itu apa? Hanya kewajiban saja bukan. Iya. Bahkan punten-punten sebelum saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berapa banyak orang bisa menikmati sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar Allah, tapi nikmati. Ketika ditanya, untuk apa sholat? Saya ingin menikmati sholat. Di antaranya, menikmati ibadah. Bukan hanya sekedar sholat, tapi tidak nikmati. Ayahanda bunda, punten, untuk apa kita makan? Jawabannya kan untuk hidup. Rugi kalau jawaban untuk apa makan? Untuk hidup saja. Kenapa? Tiap hari makan tempe aja kita bisa hidup. Bisa hidup. Tapi kan makanan tidak itu saja. Lalu apa digunakan? Ada tempe, ada itu, ada ini. Kenapa? Untuk menikmati. Dikatakan, kenapa Anda sholat? Jawabannya, untuk menikmati ibadah. Karena tiap hari kita sholat, maka nikmati sholat ini. Dan pasti kalau hatinya peka antara sholat duhur dan sholat asar beda rasanya. Asar dan maghrib beda rasanya. Di masjid dan di rumah beda rasanya. Kenapa? Karena hatinya sudah peka terhadap rasa sholat. Tapi kalau mengatakan saya mau sholat semua rasanya sama aja, berarti hatinya tidak sehat.
Tidak sehat. Kalau ada ikan di depan ini, ikan gurame, di satu dipepes, satu dibakar, satu digoreng. 3 ikan gurame sama-sama dimasak berbeda, rasanya sama apa enggak? Kan sama-sama ikan, beda masak. Sama-sama sholat, beda waktu, beda tempat, beda rasanya. Tapi saya sama aja, lidahnya yang salah. Lidahnya yang salah. Sekarang setiap ibadah tuh dengan mengatakan kullu ibadatin lahu dzauqu nafsah. Setiap ibadah punya rasa tersendiri. Sekarang cek. Apakah ibadah kita sama dengan rasa-rasa yang ada? Camkan baik-baik. Kenapa sholat? Biar lepas lagi. Saya sholat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak mau termasuk orang munafik. Kenapa? Orang munafik ini. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat itu kaslan, kusala, malas. Bahkan camkan baik-baik. Tidak ada dalam Al-Quran dikatakan berat dalam urusan ibadah kecuali sholat. Masa ya? Iya. Tidak ada kala kalimatnya watimul hajja wal umrata innaha lakabiratun, tidak ada. Watimul dikatakan waatuz zakata innaha lakabiratun, tidak ada. Atau mengatakan shaum kutiba alaikumusiyam innaha lakabiratun, tidak. Tapi begitu salat, apa katanya? Innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, takut pada Allah, jauh daripada sifat munafik. Lanjut. Kenapa salat? Biar tahu semua. Kenapa sholat? Jawabannya, punten. Saya sholat karena apa? Karena subhanallah nanti kelak di akhirat ditanya nggak sama Munkar Nakir. Munkar Nakir ditanya, man rabbuka, man nabiyuka. Itu pertanyaannya. Camkan baik-baik. Apakah kita yakin akan ditanya oleh Munkar Nakir nanti di barzakh? Ditanya. Pertanyaannya, siapakah yang paling cepat menjawab pertanyaan Munkar Nakir? Jawabannya sekarang kita pegang. Yang paling cepat untuk menyambut panggilan Allah saat sholat 5 waktu, itulah yang paling cepat menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Orang yang berleha-leha untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Kenapa? Karena dia berleha-leha dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa Anda sholat? Saya ingin cepat menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Subhanallah. Kenapa sholat? Camkan baik-baik. Kenapa sholat? Saya sampaikan yang terakhirnya. Ketika nanti kelak di akhirat, kira-kira ayahanda bunda, ada 2 yang kejadiannya. Pertama disambut oleh Allah dengan baik. Begitu datang ke akhirat Allah katakan ahlan ya ibadi, ahlan ya ibadi. Kata Allah hambaku selamat datang, hambaku selamat datang. Itu kelak di akhirat. Tapi ada yang begitu datang Allah campakan, Allah cuekan, Allah biarkan. Kalau saya tanya ibu bapak kira-kira pas nanti di akhirat jumpa dengan Allah mau disambut apa dicampakan? Sambut. Apakah kita orang disambut? Jawabannya hari ini kita tahu. Kalau ingin dikatakan apakah saya termasuk orang disambut? Jawabannya adalah kita pernahkah menyambut sholat dengan indah di waktu yang tiap waktu ini? Kalau kita cuek terhadap 5 waktu, maka Allah akan cuek kepada kita. Tapi kalau kita menyambut dengan indah, maka Allah akan menyambut kelak di akhirat. Tergantung daripada sholat yang kita kerjakan. Masya Allah. Bisa dipahami ayah bunda? Alhamdulillah. Punten. Mungkin ada yang bertanya di antara ibu bapak dikasih kesempatan. Satu aja mungkin. Ada dari ayahanda, dari bunda semuanya bertanya. Ini silakan bunda. Allah ibarik fiik. Hayyakillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Ibu Marni Budi dari Majelis Taklim Masjid Raya Cinere. Masya Allah. Mau bertanya Pak Ustadz. Silakan bunda. Apakah ada bedanya sholat sebelum Isra Mi'raj dan sesudah Isra Mi'raj? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Salat. Karena kita sedang membicarakan Isra Mi'raj dan pas di bulan Rajab ini. Masya Allah. Salat sebelum Isra Mi'raj. Salat setelah Isra Mi'raj dan ada satu lagi. Punten bunda saya tambah lagi. Salat setelah hijrah. Masa iya? Iya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah beda salat setelah Isra Mi'raj dan sebelum Isra Mi'raj? Ada. Bagaimana? Camkan baik-baik dalam waktu yang singkat ini. Pertama, sebelum Isra Mi'raj salatnya bebas. Rakaatnya bebas, bacaannya bebas, gayanya bebas. Terserah, hanya ke Aqsa saja. Tapi mau sehari sekali boleh, mau langsung sujud boleh, mau ruku habis ruku selesai pulang boleh. Bacaannya, rakaatnya, tata caranya bebas sebelum Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj ada apa? Waktunya 5 waktu sholat. Ya, caranya sekarang seperti yang ditentukan. Takbiratul ihram,
sujud, i'tidal, atau ruku, i'tidal, sujud. Seperti yang sekarang kita lakukan. Bacaannya ditentukan, caranya ditentukan, waktunya ditentukan, menghadap ke Aqsa. Rakaatnya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib ataupun semua 2 rakaat. Nggak ada yang 3 rakaat, 2 rakaat semuanya. Itu setelah Isra dan Mi'raj. Setelah itu barulah kemana? Hijrah ke Madinah. Hijrah di Madinah baru ini penyempurna luar biasa. Bahasanya apa? Rakaatnya seperti yang sekarang kita kerjakan. Zuhur berapa kali? 4, 1 kali. Saya nanya berapa kali Bunda? Bukan berapa rakaat. Gimana Ibu? Zuhur berapa kali? 1, berapa rakaat? Nah itu baru tiba-tiba 4 aja tadi, gimana ini? Zuhur 1 kali 4 rakaat, asar juga 1 kali 4 rakaat, maghrib berapa rakaat? 3. Nah itu bro, yang tetap 2 rakaat sholat apa? Subuh. Nah rakaatnya perubahan yang ada setelah punten di Madinah. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi kiblatnya dipindahkan. Kemana? Masya Allah, ke Ka'bah. Ke Ka'bah, dan disitulah ada hukum-hukum sedang musafir, jama takdim, jama yang qasar, seperti itu. Ini pertanyaan sangat luar biasa sekali Bunda. Kenapa? Apa perbedaan sholat sebelum Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, dan setelah hijrah? Masya Allah, yang sekarang kita lakukan sholat setelah Rasulullah hijrah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat Bunda. Kalau kita sudah dikatakan ahli sholat, Masya Allah kelak di akhirat akan disambut oleh Allah seperti kita menyambut sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahli sholat yang bukan hanya sekedar punten sholat ini ritual, tapi sholat ini ada dalam hati, merasakan nikmatnya sholat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tausiah dari Ustadz Abi Maki. Memang setelah tadi kita mendengarkan, kita jadi tahu bahwa sholat itu bukan hanya sekedar penggugur kewajiban. Namun lebih dari itu, jawaban dari segala masalah yang ada di dunia ini bisa diselesaikan dengan sholat. Apapun masalahnya, apapun cita-cita kita bisa diselesaikan dengan sholat ya Pak Ustadz ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah yang begitu luar biasa. Dan untuk Anda pemirsa Cahaya Hati Indonesia, setelah ini kita juga akan mendengarkan tausiah berikutnya dari guru kita, yaitu Syekh Fikri Thorik. Beliau akan menjelaskan mengenai isi bulan Rajab dengan amal soleh. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesulitan dikeluarkan oleh Allah, rezeki diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Amin dong, amin, amin, amin. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadhan. Amin ya rabbal alamin. Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Rajab, Sya'ban, Rajab, bukan Rejab. Bukan apa ya? Bukan Rejab. Rajab. Betul nggak? Jadi ini 3 bulan ini Masya Allah. Rajab tadi sudah diterangkan oleh beberapa kiai kita, beberapa guru kita bahwa Rajab salah satu bulan al-ashhurul hurum. Dan datangnya sendirian, bulan yang ke-7, yang 3 kan berurutan tadi. Udah diterangin kan? Nah, ini Rajab karena dia salah satu bulan al-ashhurul hurum. Di dalam riwayat diterangkan inna ta'ata fiha a'zamu sawaba wa innal ma'siyata fiha ashaddu iqaba. Sungguh orang yang melakukan ketaatan, amal-amal baik di bulan-bulan haram, pahalanya dikali lipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berani maksiat, melanggar aturan Allah, mengerjakan hal-hal yang haram di bulan-bulan haram, hukumannya lebih berat dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hati-hati nih. Tapi kadang-kadang orang di akhir zaman, kalau janjinya pahala sama janjinya ini apa ini? Ini jari. Kalau janjinya fulus sama pahala, lebih semangat mana? Lebih semangat mana? Hah? Berarti ibu-ibu gak ada jawaban nih. Masya Allah, tabarakallah. Padahal yang janjikan pahala Allah. Kenapa kok sampai terkadang kita kurang semangat menyambutnya? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Amin ya rabbal alamin. Coba kalau dijanjiin ada orang kaya nih. Janjiin nih ada orang kaya nih. Janjiin nih ada orang kaya. Janjiin nih. Datang ke rumahnya jam 2 pagi. Maka insya Allah akan dikasih duit 1 juta. Kira-kira ramai gak yang datang? Kita datang gak? Datang. Datang Bu. Ini Allah menjanjikan kalau orang bangun di sepertiga malam terakhir, yang mau ampunan Allah berikan, yang mau taubat Allah berikan, yang mau hajat apapun permohonannya Allah akan berikan tanpa Allah melihat dosa-dosanya. Yang bangun banyak apa enggak? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Kita jangan begitu. Ini kayaknya belakangan nih banyak orang nggak tahu manfaatnya pahala. Jadi kalau dijanjiin pahala bulan Rajab pahalanya besar, dikali lipatkan ganda orang yang beribadah kepada Allah. Tapi yang malas masih banyak. Kenapa? Sepertinya tidak tahu manfaat pahala. Sama kayak anak kecil. Anak kecil. Bu, jangan ya salam gitu. Ya salam.
Itu nama Allah. Semoga kita selamat dunia akhirat. Saya ulangi nih, Bu. Yes, salam. Misalnya nih ada anak kecil. Anak kecil yang belum mengerti duit. Dikasih 100.000 kagak paham, dikasih 50.000 nggak paham, ngerti ya? Anak kecil yang belum ngerti duit. Kira-kira kalau kita janjiin, nak jalan lari dari sini ke sono, dihadiahkan duit 100 juta. Lebih semangat mana kalau diiming-imingi jalan dari sini ke sono dikasih coklat. Coklat. Walaupun tuh coklat harganya cuma 50.000, tapi dengan janji 100.000, mana dia lebih semangat? Coklat, oh kedekatan, janjinya 100 juta. Sama coklat yang 50.000, mana dia lebih semangat? Kenapa dia lebih semangat dikasih coklat? Karena dia tahu enaknya coklat, rasanya coklat. Tapi dia belum tahu rasanya duit 100 juta. Coba kalau ibu-ibu di sini, ibu-ibu sudah tahu rasanya duit. Langsung apal. Luar biasa. Ini bukan lagi luar biasa nih, luar biasa. Begitu juga ketika Allah janjikan pahala dulu di zaman Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu disampaikan janji pahala dari Allah, itu menyemangatkan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum untuk segera beramal. Betul enggak? Dikasih tahu pahalanya di bulan suci Ramadan dikali lipatkan sampai 70 kali lipat kebaikan. Langsung makin semangat. Begitu juga ini bulan-bulan haram dikali lipatkan pahala. Ya Allah, dunianya pada dikurangin. Ibadahnya lebih dibanyakin. Insya Allah kita begitu juga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka yang saya mau tegaskan di sini, ini kan Rajab nih. Ini apa nih? Rajab. Bulan keberapa? 7. Terus Syaban. Bulan keberapa? 8. Ramadan. 9. KT ulama nih. Kata dari mana sih? Berkata banyak ulama, tanam bibit di bulan Rajab. Bukan Rejab, Rajab. Tanam bibit di bulan Rajab. Tumbuh pohon di bulan Sya'ban. Petik buahnya Ramadan. Banyak gak orang kalau masuk di Ramadan? Hari pertama semangat luar biasa. No ada ibu-ibu yang di sono, di sini nggak ada. Yang di sono. Hari pertama bagus. Ada ayam gorengnya di sahur, ayam gorengnya ada, telurnya ada, semuanya ada. Sambalnya hangat, nasinya hangat. Hari kedua ayam kagak ada, telurnya ada. Hari ketiga mie doang, nasi kagak ada. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Ini wanita soleha semua nih. Ini kalau saya lihat nih 2 jus seharian ini kayaknya. Jus apa ini kira-kira? Hah? Insya Allah mudah-mudahan kita jadi ahli ibadah. Jadi akibat ketidakistiqomahan di bulan suci Ramadan, maka dia menjadi orang yang paling merugi di alam muka bumi ini. Sangat merugi. Kalau tidak dapat ampunan Allah di Ramadan, mau di bulan mana? Kalau tidak dapat rahmat Allah di bulan Ramadan, mau di bulan mana? Oleh karenanya supaya Ramadan kita berhasil, yuk mulai bulan Rajab ini kita persiapkan betul istiqomah kita. Kita sekarang tanam bibit istiqomah. Insya Allah ini udah istiqomah semua. Tapi tidak boleh merasa apa? Puas. Jadi mulai sekarang sholat 5 waktu berjamaah. Insya Allah bilang. Insya Allah. Sholat 5 waktu berjamaah. Sholat qobliyah ba'diyahnya. Sesuai aturannya. Kemudian sholat sunnah duha. Sholat sunnah tahajud. Sholat witir.
Sholat sunnah lainnya. Terus banyak baca Al-Quran. Sehari minimal 1 juz. Insya Allah, semua sahabat ngomong insya Allah. Kenapa saya sampaikan lebih baik antum mengatakan insya Allah? Kalau insya Allah nanti dibantu oleh Allah. Kalau ngomong iya doang, bisa nggak bisa. Semua. Seperti Nabi Ismail. Kenal sama Nabi Ismail nggak Bu? Nggak bakal ditanya kenal di mana gitu. Nggak main anak begitu. Bilangnya di Al-Quran. Nabi Ismail waktu bilang sama abahnya, satajiduni insya Allah minas sabirin. Karena beliau berkata insya Allah, Allah kasih bantu. Jadi itulah bulan Rajab ini, bulan haram, bulan yang penuh kemuliaan dari Allah. Perbanyak amal saleh, terutama perbanyak puasanya. Perbanyak apa? Puasanya. Yang baru-baru belajar puasa, Senin Kemisnya, Ayamul Bidnya, 13, 14, 15 Rajab. Atau mau puasa sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kayak puasa Nabi Daud. Pokoknya perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak amal-amal saleh. Supaya apa? Bibit istiqomah tertanam di bulan Rajab. Bulan Sya'ban, istiqomah telah kokoh seperti pohon yang besar. Ramadan tinggal petik buahnya. Jadi hari-hari Ramadan tuh kita tinggal lezatnya semua. Baca Quran, lezat. Bangun malam, lezat. Taraweh imamnya kecepatan, kita bilang nggak ada yang ngelamaan nih. Udah enak. Bener nggak? Taraweh nih imamnya cepet, nggak ada yang lamaan. Kenapa? Udah apa? Lezat. Kalau nggak lezat, lame banget nih imam. Kan beda. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Semoga Allah rahmatin kita. Makanya doa Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah doa kita semua. Ayo sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Insya Allah mulai sekarang maaf-maafan sama banyak orang Nanti maaf-maafan, kita pernah nyelain kita maaf-maafan. Kita baik-baikan dan perbanyak sedekahnya, perbanyak juga istighfarnya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diberkahi. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan ya? Ada nggak pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Iya, demikian tadi pemaparan dari Syekh Fikri Thoriq ya. Ini ngomongin pertanyaan nih Syekh. Ini cukup banyak di sosial media. Salah satunya kita ambil di Instagram, di Cahaya Hati iNews. Nah ini dari Agisha Febila. Nah ini pertanyaannya gini nih Syekh. Amalan yang seperti apa yang ideal yang dilakukan di bulan Rajab sembari kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari? Ya salam. Yang pertama kita niatin semuanya ibadah. Kita datang ke kantor niatin ibadah, semuanya ibadah. Tadi udah saya sampaikan kita jaga sholat 5 waktu kita, betul nggak? Seakan-akan kita ini sudah siap-siap menuju apa? Bulan suci Ramadan. Kemudian yang terutama di Rajab itu istighfarnya. Nah istighfarnya gini, ayo baca sama-sama. Semua yang di masjid ini dan yang di mana, pemirsa dimanapun Anda berada, ayo ucapin setelah saya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Artinya apa itu? Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, rahmati saya. Minta disayang sama Allah. Wa tub alayya, terima taubat saya. Itu diperbanyak. Sambil jalan, sambil apa, sambil ini diperbanyak baca itu. Ada juga yang rutinin pagi 70, sore 70. Lebih daripada itu diperbanyak lagi. Bayangin, kalau kita udah diampuni Allah di bulan Rajab, dirahmati Allah.
terus diterima taubat kita, apa lagi yang susah? Nggak ada lagi yang susah. Ini beda nih Bu antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau disusah gimana? Nggak ada lagi yang susah. Semuanya dimudahkan sama Allah, betul nggak? Kalau kita sudah diampuni oleh Allah. Karena bulan Rajab ini paling pentingnya nyari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama baca lagi. Ini pemirsa yang di rumah semuanya ayo. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya, ya Allah terima taubat saya. Allahumma amin. Makanya ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang diampuni oleh Allah, maka yang melazimkan beristighfar kepada Allah diampuni oleh Allah, kesulitannya dikeluarkan oleh Allah. Kesedihannya dikeluarkan oleh Allah. Dan dikirimkan rezeki yang tak terduga insya Allah. Amin. Dan memang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Fikri Thorik bahwa memang bulan Rajab ini adalah saatnya kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Betul. Apa yang kita lakukan maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita berbuat kebaikan maka kita akan dilipat gandakan pahala kita. Insya Begitu juga Allah. sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat maka Allah akan melipat gandakan dosa yang kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya, dan di bulan Rajab ini adalah saatnya kita juga menanam bibit istiqomah menjelang bulan Bulan Ramadan. suci Ramadan. Bulan Tanam bibit suci. di bulan Rajab. Tumbuh pohon di bulan Sya'ban. Subhanallah. Petik buahnya Mbak, di mana? bulan Ramadan. Ya salam. Ya, Di bulan baik. Ramadan. Terima kasih Syekh Fikri Thorik. Begitu luar biasa bagaimana tausiah yang dijelaskan tadi oleh Syekh Fikri Thorik. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan berikut kami masih akan kembali tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ya alhamdulillah pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang memberikan ilmu dan juga tausiahnya, kepada Kiai Haji Didin Hafiduddin dan juga Ustadz Abi Maki serta Syekh Fikri Thorik yang telah menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa kepada jamaah yang hadir dan juga untuk Anda pemirsa iNews yang ada di rumah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah ada baiknya kita akan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Ustadz Abi Maki. Dan sebelumnya jangan lupa untuk Anda sekali lagi yang ingin mendapatkan informasi terupdate seputar Cahaya Hati Indonesia, Anda bisa follow sosial media kami di Twitter, Anda bisa follow di @chi_inews dan Instagram kami di @cahayahati_inews. Akhir kata saya Rama Sugianto, sampai berjumpa di Cahaya Hati Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazn. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إيمانك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من هذه الدنيا مع الإيمان يا الله يا رحمن يا رحيم
Hidupkan kami dengan berbekalkan iman. Wafatkan kami menghadapmu dengan membawa keimanan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Siapapun yang hadir di majelis ini, siapapun menyaksikan tayangan ini, angkat derajatnya dunia akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siapapun yang mengaminkan doa ini, jadikan keluarganya keluarga yang berkumpul di dunia dan di sorga firdausmu ya Allah. Siapapun di antara kami yang mungkin saat ini sedang ditempa musibah, sedang ditempa masalah, keluarkanlah ya Rahman ya Rahim dari berbagai macam permasalahannya ke tempat yang jauh lebih baik dan menyenangkan ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Dzal Quwwatil Matin, ya Rahman ya Rahim. Apapun yang kami pinta pasti akan Kau kabulkan karena firman-Mu di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum, mintalah kau kepadaku, niscaya aku akan kabulkan semua permohonanmu. Hari ini dan untuk selama-lamanya kami hanya meminta kepadamu ya Rahmanu ya Rahim. Minnad du'a wa minkal ijabah, minnad du'a wa minkal ijabah, minnad du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.